Halo, Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam, Pak. Iya, duh, gimana kabarnya Intan? Sehat? Alhamdulillah baik. Udah lama nih kita baru ketemu lagi. Oh iya, udah lama banget ya, Iya, Pak. terakhir kamu ada masalah sama teman kamu ya? Oh iya, Yang yang di katanya. futsal itu ya, Pak. Iya, teman futsal itu. Sekarang gimana masalahnya? Udah lebih baik? Udah, karena orangnya udah nggak di futsal itu lagi, jadinya udah nggak tahu Oh, kabar lagi. ya udahlah ya. Jadi Iya, di futsal itu udah lebih baik lah ya. karena dianya udah keluar. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Tapi futsalnya masih lancar? Lancar. Hmm, alhamdulillah. Terus gimana Intan sekarang? Apa ada masalah lagi? Apa gimana? Iya, mau cerita masa PPDB yang 2022 sekarang. Emang kena ada apa itu PPDB-nya? Kan dia kan ada dua tahap kan, Pak. Ada Hmm, tahap satu sama tahap dua. hmm, Kalau tahap satu itu buat SMA negerinya kan jalur rapot. rapot, ya, ya. Ya, kalau yang tahap 2 buat SMA negerinya zonasi. Zonasi. Jarak. Terus pas di PPDB pertama, nggak tahu belum rezeki, nggak tahu emang nilai Intan yang masih kecil. Jadinya Intan kan ambil SMA 1 sama SMA 5. Hmm, Prioritas jarak yang sekarang. Nah, kalau yang prestasi rapot, Intan ambil 5 sama 12. hmm. Jadi Ya, ya bentar, Bapak tugas dulu ya. Jadi misalkan kamu pas jalur rapot itu ngambil targetnya 2 dan jalur ya. zonasi juga targetnya 2 ya. Dua-dua. Oh, berarti totalnya ada 4 target sekolah negeri ya yang pengen kamu Iya, masuk. SMA negeri. SMA ya? Oh ya. Ya, Terus boleh SMA lanjut? negeri. Nah, terus di yang tahap satu, kemarin kan pengumuman tuh tanggal tanggal berapa ya? Pokoknya bulan Juni Hmm. kemarin, pengumuman tahap satu. Terus di SMA 5 lewat, terus di SMA 12 juga lewat. Hmm. Nah, sekarang lagi nunggu kan buat pengumuman tanggal 8 nanti, 8 Juli, Hmm. buat pengumuman tahap kedua zonasi. Cuma nggak pede dapet soalnya kan minimal 2000 cm, 2000 meter, 2000 meter ya sih. 2000 meter, 2000 dua ribu cm. meter sedangkan jarak saya rumah dari dari rumah Ke sekolah. sekolah Hmm. itu 3000 koma berapa gitu, Waduh. jadinya jauh. Iya. Kalau sistem zonasi itu yang dipilih yang paling deket ya. Iya, Maksudnya iya, paling dekat dengan sekolah itu ya. ada yang 46 cm. Hmm. 46 cm dia nyatu sama kelas apa gimana sekolahnya ya? Di depan mata. Tadi ada orang dalam ya. Ya, ya udah. Berarti Intan boleh Bapak tegesin dulu sekarang berarti lagi resah ini ya, apa? Resah sama pengumuman masuk ya Iya, atau pengumuman. PPDB-nya. Slot Intan sekarang tersisa 2 kesempatan lagi ya. Dua Iya, dua SMA lagi kan. 2 SMA lagi. Yang zonasi itu. Itu SMA berapa tadi? Bapak lupa, maaf. Iya, Pak. Yang zonasi itu SMA berapa? SMA 1 sama SMA 5. Oh, SMA 1 sama SMA 5. Yang SMA jalur rapot tuh belum ini ya, lewat ya. Iya, udah lewat. Kalau kamu bisa rasa begitu, boleh Bapak tahu nggak cerita awal ya persiapan kamu pas kelas 9 kemarin, 9 ya? 9 SMP kan? Sebenarnya udah niat mau masuk SMA 5, wishlist dari kelas 8 sih, Pak. Hmm, tuh bagus juga itu kamu berarti udah ada persiapan ya kan? Terus? Dari kelas 8 emang udah, karena kan kakak kan alumni situ. Oh iya iya. Ya, jadi udah beberapa kali datang ke sekolahannya, Dan memang lihat-lihat, iya lihat-lihat terus jadi, tertarik. jadi favorit kamu ya? Jadi wishlist dari kelas 8. Hmm. Terus pas kelas 9-nya kamu ada persiapan apa? Apakah tambahan les atau apa gimana? Enggak sih, les enggak. Pas kelas 7, kalau nggak salah kelas 7 atau kelas 8 ya, coba ikut ruang ini apa, ruang guru ya yang di online. Ruang guru. Hmm. Mungkin karena online juga ya, Pak. Kamu Karena masa ini nggak? Masa belajar kurang maksimal gitu pas online gini apa gimana? iya, kalau online kayak gitu sebenarnya
ada lebihnya, ada kurangnya juga. Iya, untuk online ini sih sepertinya menurut Bapak juga buat belajar agak kurang ya, karena kan apalagi hasilnya bisa jadi kan mungkin kamu pas PPDB kemarin tuh nggak kalah, cuman kamu telat input atau gimana, atau nilainya telat masuk, jadi kuotanya udah terpenuhi duluan. Bisa jadi kan begitu, temannya online. Tapi perasaan kamu gimana tuh pas tahu kalau kemarin PPDB kurang ini hasilnya? Nah, emang dari awal sebenarnya udah pede karena nilai saya kan di tengah-tengah ya. Harusnya saya bisa, kalau saya dapat 445, saya berkemungkinan diterima di SMA 12. Karena di SMA 12 paling kecil itu yang keterima 442. Paling kecil. Paling kecilnya. Iya. Waduh. Jadi kamu emang udah nggak expect terlalu tinggi ya? Iya, kayak udah ngelihat, kan bisa dilihat ya Pak data pendaftarnya. Udah bisa kelihatan skor-skornya, kayak ya Allah udah banyak, udah ngitung, sempat ngitung juga udah di atas kuota yang buat nerima siswa baru. Tapi habis itu ada kayak sempet ngedon gak sih, kayak aduh gue gak mungkin nih masuk negeri gitu. Iya, apalagi sekarang Pak Jonasi, ya Allah. Aduh. Tapi kamu udah punya target cadangan belum? Kayak misalkan, Udah. Gimana itu? Kalau nggak di SMA swasta Sejahtera 1, di SMA Perjuangan. Oh, SMA Perjuangan. Iya. SMA Perjuangan tuh kalau nggak salah ada SMK-nya ya maksudnya? Iya, itu SMK Farmasi. Farmasi. Tapi kamu masuknya SMA. Mm-mm. Kalau Sejahtera 1 di mana? Apakah jauh? Apa gimana? Sejahtera 1 di dekat SMA 1, di dekat pasar apa ya itu namanya? Oh, Di Depok. lumayan dong di sini juga. Makanya 3.000 pas dihitung, 3.000 koma berapa gitu. Waduh, lumayan juga di sini. Tapi kamu, Bapak tanya dulu sebentar ya. Kamu merasa terbebani nggak? Apakah dari orang tua kamu mengharapkan kamu banget buat negeri, ataukah mereka ngedorong banget, Intan harus negeri, kalau nggak negeri nggak dikasih uang jajan misalnya gitu? Iya sih, orang tua sih maunya negeri ya, karena kan kalau negeri kan nggak banyak ngeluarin uang ya Pak. Iya. Kalau swasta masuk bayar buku, bayar ini, bayar itu kan kalau swasta. Iya juga sih. Iya. Negeri juga kan kalau di kita lebih bergengsi ya, maksudnya lebih, wah anak masuk negeri alhamdulillah gitu. Iya. Juga. Tapi kamu maksud aku, maksud Bapak, apakah teman-teman kamu yang lain ada yang senasib dengan kamu? Apakah emang maksudnya kamu doang gitu yang merasakan ini? Apakah teman-teman kamu juga ngerasain hal yang sama kayak kamu gitu? Ada beberapa yang sama, itu kalau itu yang serius ya Pak. Kalau ada beberapa juga yang main-main, jadi nggak terima ya udah gitu. Oh. Santai aja. Nothing tulus ya. Iya. Dapat syukur, nggak dapet ya udah gitu ya. Makanya mereka pas kemarin pengumuman PPDB yang pertama kan banyak tuh yang nggak pada masuk. Yang masuk dari kelasnya cuma satu, Pak, SMA 12. Yang PPDB yang pertama cuma satu orang yang masuk. Waduh. Teman-teman saya banyak yang terima juga. Akhirnya pada udah males kan berusaha SMA lagi, donasi, takut nggak dapet. Makanya yaudah sekarang tahap kedua milihnya pada SMK. Lebih nyari yang pasti lah ya gitu ya. Iya. Tapi kamu nggak terpengaruh dong. Kamu tetap kuat sama pendirian kamu. Iya, karena dari orang tua juga kayak ngomong, diusahain dulu lah kalau gitu SMA. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi kalau SMA, kamu masuknya mana? Let's say katakan kamu masuknya ke SMA Negeri 1. Nah, kamu masuk jurusan apa tuh? Kan SMA dibagi jurusan ya kan kalau nggak salah. Apa Pak? Maaf Pak, patah-patah. Oh, sorry. Kan SMA itu jurusannya 2 ya, IPA IPS. Nah, itu kamu masuknya mana? Oh, saya dari kelas 9 ya. Kan udah agak-agak ini disuruh milih. Lebih minat ke pelajaran IPA atau ke IPS gitu. Lebih sukanya sih IPA, biologi. Oh, iya. Berarti kamu masuknya ke, kalau IPA tuh kalau Bapak nggak salah ada kayak biologi, fisika, kimia. Kalau IPS kan ada ekonomi, geografi, sosiologi. Berarti kamu lebih minat ke biologi ya, IPA ya. Tapi kamu udah ngerasa punya skill nggak di situ? Maksudnya kamu udah bener-bener nemuin minat kamu nggak di situ, di biologi itu? Udah sih Pak,
karena dari nilai rapot semester 1, semester 2, sampai semester 5, dari semua pelajaran, bukannya paling bagus, cuma beberapa tingkat dari yang paling bagus, tapi nggak pernah dibawa KKM kayak gitu. Oh, iya. Tapi kamu seneng, bahagia kan pas belajar itu? Artinya Iya, nggak ada beban gitu? kayak suka aja dibanding yang lain, kayak capek gitu. Cuma kalau itu seru gitu, setiap ada Iya. materi baru seru gitu bawaannya. Nah, iya. Ciri-ciri kamu sudah menemukan minat pelajaran kamu ya pas kamu belajar itu ya walaupun soalnya susah, pelajarannya sulit, tapi kamu seneng gitu melaksanakannya. Berarti kamu sudah menemukan istilah katanya passion kamu di situ ya. Iya, Pak. Hmm, bagus. Untuk saat ini kamu lagi sibuk apa? Apakah kamu mempersiapkan diri lagi buat masuk SMA atau apakah ada yang persiapan selain itu? Kalau sekarang masih nunggu itu pengumuman kan yang tahap kedua. Terus udah coba ambil formulir juga, takut nanti nggak masuk lagi kan di PPDB. Jaga-jaga ya. Ya jaga-jaga, udah ambil formulir juga di perjuangan. Hmm. Tapi paling dekat tuh sekolah di Perjuangan ya. Iya, perjuangan deket banget. Iya, iya, iya. Dulu banyak teman-teman saya juga di situ. Sekarang udah lumayan besar sekolahnya sih. Ya. Iya, udah ada. Dulu kan dia baru SD. Baru sampai SD, SMP kalau nggak salah. SD, SMP doang. Eh, Sekarang udah ada SMK-nya. Iya, SMK, SMA. Ya, gini aja Intan, Bapak kasih saran sedikit. Eh ketika mimpi kamu untuk menggapai sesuatu itu belum bisa tercapai, ya, bukan berarti kamu gagal. Ingat ya, misalkan kamu amit-amitnya kita nggak ada yang tahu ya, kamu nggak lolos masuk negeri dan harus mau nggak mau harus sekolah ke swasta, misalkan kamu masuk perjuangan, bukan berarti mimpi kamu terkubur di situ ya. Ingat ya, sekolah itu nggak bisa dibandingkan dari luar aja kualitasnya gitu, kita nggak tahu di dalamnya, dan mungkin saja sekolah swasta itu juga bisa lebih baik dong. Kita tahu, apalagi Bapak tahu sendiri kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah perjuangan itu bagaimana. Itu sungguh kata Bapak sistemnya lumayan bagus, guru-gurunya juga baik, aktif, dan juga komunikatif dengan para siswanya. Jadi misalkan kamu memang senang di suatu pelajaran tertentu, kamu dapat guru yang seperti itu, menurut Bapak udah bisa ketolong banget gitu. Jadi jangan anggap diri kamu gagal gitu. Misalkan kamu nggak bisa nugget mimpi kamu, mungkin saja ya jalannya bukan di situ gitu. Mungkin saja kamu harus lewat jalan yang agak belok dari yang lainnya gitu. Kali aja kan abis dari situ kamu bisa mencapai mungkin perguruan tinggi, kamu bisa lebih bagus lagi dari yang lain kan, dari yang negeri gitu. Amin. Banyak kok kejadiannya kan kalau yang sekolah negeri eh, universitasnya swasta, sedangkan yang swasta universitasnya negeri. Banyak yang Oh, ya. kejadiannya. Ya, Heeh. teman-teman Bapak juga banyak kok yang jadi negeri, ujung-ujungnya ke swasta, yang dari negeri ujung-ujungnya ke swasta banyak kok gitu. Jadi kamu nggak usah berputus asa. Dan teman sekolah Bapak, teman alumni Bapak SMA, MA, bahkan madrasah, bukan, bahkan mungkin madrasah Bapak tuh kan, Bapak madrasah ya. Itu bukan madrasah yang diunggulkan ya untuk masuk perguruan tinggi negeri, tapi alhamdulillah satu kelas Bapak, satu angkatan itu ada 2 orang yang masuk negeri, yaitu Universitas Islam Nasional UIN Syarif Hidayatullah yang di Tangsel. Oh, ya. Ya, jadi kamu nggak usah berputus asa, jangan anggap gue nggak mau masuk negeri nih, gue nggak mungkin bisa masuk perguruan tinggi negeri dan lanjut mimpi gue. Jangan, nggak boleh gitu ya. Oh, iya, Pak. Dan tadi nyerempet dikit, boleh Bapak tanya dulu, sebenarnya cita-cita nih atau mimpi kamu apa tuh? Kalau kemarin kan kita bahas futsal itu kan hobi, lebih ke hobi kamu yang kamu senengin kan. Sekarang mimpi kamu apa? Atau cita-cita gitu? Cita-cita ya? Cita-cita pengennya kalau nggak dokter ya perawat atau apoteker kayak gitu kayak gitu. Kamu eh, memang idola kamu siapa? Kenapa kamu bisa mau jadi perawat atau dokter atau gimana? Tenaga farmasi itu, tenaga keperawatan. Kan saya suka nonton film, drakor gitu-gitu, pokoknya banyak-banyak film. Iya, iya. Jadi beberapa film, beberapa drakor terinspirasi dari situ. Jadi dari kamu nonton drakor itu, film-film itu membuat kamu pengen ya. Jadi wah kayaknya Iya. seru nih ya, maksudnya enak tuh jadi perawat, jadi tenaga Iya, medis.
Kadang juga kalau lagi di rumah sakit, kan dulu kan saya pas kecil sering ya nginep di rumah sakit. Jadi sering ngeliat gimana dokter, gimana perawat, gimana yang ngeracik obat, kayak gitu. Jadi dedikasinya untuk kesehatan orang lain tuh besar dan kamu mau di situ ya. Apa mungkin terlalu jauh tapi Bapak boleh tanya lah gitu. Angan-angan kamu buat ke perguruan tinggi itu udah ada belum? Maksudnya kamu mau masuk kampus mana gitu? Ini mah nggak apa-apa, kita angan-angan aja. Namanya harapan. Sebenarnya kalau ngelihat kakak UI. UI, ya. Iya, UI, Bagus, bagus. UNPAD, UGM, UNJ, kayak gitu. Kalau UGM kan kejauhan kan, itu kan Jogja kan. Kamu ngekos Siapa nanti. tahu bisa ngekos. Sekalian depan diri ya. Sama nggak apa-apa, namanya harapan kan. Kita kan harapan nggak mesti terkabul kan. Dulu Bapak juga berharapnya sih dapetnya yang deket-deket aja lah biar bisa. Iya sih, jadi nggak usah jauh-jauh. Ongkosnya juga nanti agak mahal ya kan. Iya. Dulu kan Bapak berharapnya bisa ke Kairo, ke Maroko. Amin, ya Tapi Allah, amin. ya namanya hendak lain ya. Bapak juga dulu pas madrasah kurang persiapan, ya akhirnya ya sudah. Tapi nggak apa-apa. Artinya begini, bahkan orang yang kayak Bapak pun akhirnya bisa menemukan jalan kembali. Mungkin nanti kamu ini mah bukan berarti Bapak ngasih ancaman atau ngasih peringatan ke kamu, bukan. Tapi namanya remaja, sesuai dengan psikologi manusia, itu nanti kamu akan menghadapi fase quarter life crisis. Itu mungkin kamu sudah rasakan sekarang. Kamu pernah nggak ngerasain merasa resah, ngerasa udah nggak berguna lagi hidup, nggak tahu tujuan hidup lagi kemana? Kamu pernah ngerasain nggak? Iya itu Pak, kemarin yang pas habis pengumuman itu. Nah, itu fase-fase awal ya, belum beratnya. Beratnya itu quarter life crisis, itu bisa kamu depresi, kamu ngerasa nggak berguna, amit-amitnya kamu bahkan mau bunuh diri. Itu banyak kejadian kok para mahasiswa, mahasiswi yang tugas akhir nggak kelar, yang mereka nggak bisa masuk PTN, akhirnya mereka bunuh diri. Nah, justru Bapak kasih tahu ini buat jadi ilmu juga buat kamu, buat Bapak juga, agar kita lebih siap lagi buat menghadapi fase itu. Karena fase itu, Intan, akan mulai di kelas-kelas akhir kamu SMA ya, SMA. Misalkan amit lagi kayak Bapak dulu, Bapak juga pernah mengalami fase itu ketika Bapak hampir stres, kayak aduh gue nggak bisa masuk negeri gitu kan, akhirnya mulai depresi sendiri, mulai bengong sendiri, itu Bapak alami sendiri gitu. Tapi jangan lupa ingat kepada Al-Quran ya, misalkan jangan lupa beribadah. Di Al-Quran disebutkan kalau fa innamal usri yusra, sesungguhnya kesulitan, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan berpikir ketika kamu nggak lolos ke suatu tujuan yang kamu tuju berarti kamu gagal. Enggak. Ibarat kamu ketinggalan bis, kamu bisa cari ojek. Ketinggalan ojek, kamu bisa naik kereta. Ketinggalan kereta, kamu bisa naik taksi online dan lain sebagainya. Amit-amit ya, kamu nggak bisa dapat kereta, ojek, mobil, taksi online, kamu bisa naik sepeda. Nggak bisa naik sepeda, kamu bisa naik beca, naik gerobak. Banyak jalannya, ada jalannya, tinggal kita yang mau carinya gimana gitu. Seperti Bapak sekarang, alhamdulillah Bapak udah melewati fase itu, dan sekarang sudah lebih pede untuk jenjang pendidikan Bapak yang sekarang. Jadi kamu misalkan nggak bisa mencapai cita-cita kamu itu, jangan putus asa. Itu diharamkan ya, nggak boleh. Kamu harus segera mencari keinginan kamu yang lain gitu. Kalau boleh tahu, kamu udah pernah buat pohon karir atau jenjang karir kamu? Pohon karir pernah buat? Pohon karir, kayaknya belum. Pohon karir. Jadi kamu udah tahu belum pohon karir itu apa? Apa Pak? Maaf. Iya ya. Kamu udah tahu belum pohon karir itu apa? Pohon karir mungkin gambar pohon terus karir, tingkat-tingkat karir mungkin. Nah, betul. Betul sekali, betul. Jadi sebenarnya itu cuma istilah ya. Nggak berbentuk pohon pun nggak apa-apa gitu. Jadi itu kayak jenjang atau urutan dari mulai kamu sekarang nih, dari kamu titik sekarang menuju impian kamu.
Kayak sekarang, kamu lagi ada di kelas menuju kelas 10 ya? Ya, 10. Ya, kelas 10 satu SMA. Nah, untuk mencapai impian kamu sebagai dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya, itu kamu rutin. Habis kelas 1 SMA, aku kelas 2 SMA, habis kelas 2 SMA, aku kelas 3 SMA, habis kelas 3 SMA, aku bakal terus belajar, baik itu les, baca buku pelajaran, bertanya pada guru, dan lain sebagainya, agar aku bisa masuk perguruan tinggi. Kalau bisa yang negeri. Misalkan negeri kamu sebutin, PTN negeri kamu apa aja. Ada UI, UGM, UNPAD, ITB, IPB, misalnya. Yang Bapak tahu itu doang negeri istilah. UNJ, UIN, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya gagal, kamu bikin lagi garis bawahnya. Itu ada di cadangannya. Misalkan kamu nggak dapet PTN. Ya kan, misalkan, oh kalau nggak dapet PTN, gue bakal kuliah di Trisakti. Misalnya Mercu Buana, UHAMKA, misalnya. Atau kampus Bapak, Unindra, promo. Misalnya aja ya. Gitu. Habis dari PTN kemana? Gak mungkin ke pendidikan kesehatan cuman 4 tahun. Pendidikan kesehatan kan bisa 4 sampai 5 tahun lebih kan. Itu habis 5 tahun itu kamu mau kemana? Apakah kamu mau langsung jadi praktek? Apakah kamu mau menempuh yang pendidikan lagi? Terus sampai kekejar impian kamu. Seperti itu. Jadi ibarat kamu planning dari sekarang gitu. Terus kamu punya keresahan lain apa selain itu? Sekarang tuh saat ini? Enggak sih Pak, cuma itu doang, kayak masih takut gitu. Terus masih ada harapan supaya bisa keterima di SMA negeri itu deh Mas. Jadi untuk sekarang kamu kayak masih takut ya, bimbang gitu ya. Gimana caranya biar ya namanya manusia, kita kan pengen juga keterima di negeri dan lain sebagainya. Terus namanya manusia ya Intan ya. Cara menghilangkan rasa takut, rasa itu kan pasti dengan berlibur gitu. Maksudnya dengan istilah kata bahasa anak sekarang ya apa sih? Healing. Nah, healing kamu tuh seperti apa? Apakah bermain dengan teman atau nongkrong apa gimana? Healing kamu itu? Saya sendiri sih nggak suka nongkrong ya Pak, nggak suka keluar gitu. Sebenarnya saya suka lebih suka kayak ke puncak gitu-gitu yang sepi-sepi. Ya, cuma karena orang tua sendiri juga sibuk, ya kan sekarang lagi sibuk bekerja. Jadi saya kadang kayak lebih ke game aja sih. Jadi kamu orangnya kalau mau healing ya bener-bener healing ya, maksudnya pergi ke tempat yang sejuk, lihat pemandangan gitu kayak kan. kalau diajak healing ke pantai, kayak saya buat apa gitu healing ke pantai rame-rame. Malah sumpek ya. Iya. Pulang-pulang bawa pasir gitu malah nggak enak. Jadi kamu orangnya lebih suka melihat pemandangan indah, ketenangan, sejukan ya. Terus kan nggak bisa tuh untuk healing seperti itu. Nah, berarti kamu mengakalinya dengan sekarang tuh kamu main game. Iya. Kalau boleh tahu gamenya apa aja? Apa aja sih Pak? PUBG saya bisa, Mobile Legends saya bisa, Free Fire saya bisa. Cuma kalau sekarang lagi sering ini Pak yang lagi viral, Stumble, Bapak tahu? Oh iya, Stumble. Nanti boleh kita mabar boleh. Boleh Pak. Trofi kamu udah berapa emang Stumble ya? Berapa ya? 10 kayaknya baru. Waduh, kalah dong Bapak. Bapak kalau hitung-hitung main dari tahun 1998 tuh udah 300. Dikurang 200, jadi cuma 1 sih trofinya. Iya, nggak bercanda-canda. Cuman memang game-game zaman sekarang banyak positif dan negatifnya ya. Tergantung dari playernya juga ya kan, pemainnya juga. Kalau kamu bisa menyikapi game itu dengan positif, memainkan dengan sewajarnya, pasti malah memberikan efek yang positif ke kamunya gitu. Tapi kamu suka kelewat batas nggak nih buat bermain game? Jangan sampai kamu main game malah kelewat batas gitu. Enggak sih Pak, sama PPDB ini. Kalau sebelum PPDB agak sering ngelewatin waktu gitu yang biasanya segini jadi segini. Cuma semenjak PPDB ini main cuma nggak sesering dulu gitu, nggak selama-lama dulu. Jadi sekarang berarti untuk main game aman ya, sekedar cuma buat hiburan, ngisi waktu luang gitu. Kalau lagi stres gitu, kalau lagi kesel sama orang. Kalau lagi ya mau healing lah gitu. Main game. Saya sesuai dengan anak-anak zaman sekarang ya, namanya anak zaman sekarang suka banget namanya main game.
Kalau dari lainnya kayak misalnya makanan, kamu suka melampiaskan sesuatu ke makan nggak? Misalkan lagi kesel nih Enggak, mau beli saya mau. makan juga ya kadang, makan kan harusnya 3 kali sehari ya Pak. Mm-mm. Kadang sehari itu cuma satu gitu kalau lagi mas makan, kadang dua, setiap hari dua sih, cuma kadang kalau lagi malas ya satu gitu. Iya, iya, iya. Berarti ya kamu ya makan seperti orang normal ya, nggak kayak orang stres gitu. Karena orang Saya stres, suka nyemil Pak. iya, kan orang stres ngemil ngemil ngemil, tau-tau Iya. pas nimbang udah 100 aja. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi Bapak mau nanya, gimana kabar futsal kamu? Apa udah lebih baik kamunya gimana? Iya Masih pacaran? udah lebih lega karena udah cerita, karena eh, punya temen yang lain juga pada sibuk kan, mau cerita juga jadinya ya udah nggak usah deh, rasain sendiri aja kayak gitu. Rasain apanya? Rasain ini yang PPDB ini, pusing mau Hmm, mikirin kemana gitu-gitu. ya, jangan pusing lah. Tapi kalau kamu main futsal itu rasa pusing kamu itu dengan PPDB hilang nggak? Misalnya lagi futsal, tenang Waktu bang. itu pas yang habis pengumuman ke satu, beberapa hari setelah pengumuman itu saya futsal ya kan, Mm-mm. terus ya lumayan lega gitu, walaupun kaki berdarah tapi nggak berasa gitu, karena ya udah gitu plong aja rasanya. Kaki sampai berdarah ya. Tapi emang kalau emang sih kalau kita udah demen, udah suka sama kegiatan tertentu ya mau berdarah, mau buntung itu nggak berasa ya. Tuh. Nggak mau bercanda maaf. Nggak berasa, tapi ya agak plong lah setelah itu ya. Jadi salah satu healing kamu bisa juga main futsal gitu ya. Tapi lebih seru kan maksudnya. Udah nggak sejulit atau sesetres dulu lah gitu ya. Iya. Main futsalnya berapa kali sih seminggu? Lama waktunya. Iya, seminggu berapa kali main? Seminggu. Kalau seminggu seharusnya 2 kali. Hmm. Cuma karena kadang pelatihnya, karena kan pelatihnya kerja kan, kerjanya dia juga banyak, kerjanya ada di sini, terus dia ngajar silat juga di beberapa sekolah. Jadi kadang dia dijadwalin sih 2, Hmm. Jumat sama Sabtu. Hmm. Hmm. Tapi karena selama ini dia sibuk, akhir-akhirnya sibuk karena yang diajarin silat itu kan mau tanding, jadinya dia sibuk melatih kan hari Jumat. Makanya akhir-akhir ini futsalnya jadi cuma hari Sabtu. Hmm. Iya, iya. Jadi futsal kamu juga ngikutin pelatih ya. Iya. Hmm. Ya tapi nggak apa-apa ya selama kamu bisa tetap bermain, bisa senang juga di situ, ya jalani aja ya. Oke Intan, tentang masalah kamu tadi, apa masih ada yang perlu diceritain? Silakan. Enggak Pak, udah itu aja. Itu aja ya. Jadi intinya kamu resah gitu ya dengan PPDB ini gitu. Iya. Apalagi kemarin sempat lewat ya belum bisa. Iya, gagal tahap 1. Iya. Tapi yakin lah, Ya. PD sekarang masih ada kesempatan. Ibarat walaupun kemungkinan 0,0001% ya, tetap optimis. Namanya rezeki nggak bakal kemana. Jalan yang di atas masih banyak. Jangan nyerah aja gitu. Jadi simpulannya untuk kali ini kamu bisa simpulkan sendiri. Ya berarti kalau proses kita lebih lama bukan berarti kita nggak bisa kayak orang yang udah di atas kita ya Pak. Betul. Ya, berarti kalau apapun sekolah kita gitu, ataupun kita swasta, terus kita mau jadi kayak orang-orang yang awalnya negeri, terus berharap mau ke negeri, bukan berarti kita nggak bisa, yang penting usaha dari kita sendiri ya Pak. Betul. Ya. Uh, Mungkin Bapak akan tutup kalimat sesi kegiatan konseling kita dengan salah satu lagu yang sempat viral di platform media sosial. Yang itu sebenarnya lagu udah lama, cuman Bapak tahu udah lama, cuman maksudnya masih baru fokus ke liriknya baru sekarang ini. Jadi ya dari JKT48. Kamu pasti tahu lah ya. Yang hidup bagaikan pesawat kertas. Ya saya Ya, tahu. terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin. Terus melaju terbang. Jangan bandingkan arah terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Jangan nyanyi ya, ntar Bapak ikut nyanyi. Bapak mau garis bawahi ke lirik yang ini. Jangan bandingkan arah terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui.
Jadi jangan bandingkan, kamu jangan pukul rata Intan, semua mimpi orang sama jalannya. Misalkan dia jadi insinyur, dia jadi dokter, kudu masuk ini, kudu masuk ini, enggak. Tapi dilirik jelasin, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Lihatlah bagaimana perjuangan kita untuk ke sini. Lihatlah bagaimana perjuangan kamu untuk bisa ke sini. Dan apa yang telah kamu korbankan dan telah apa yang kamu curahkan untuk bisa ke sini untuk menggapai impian kamu. Itu yang perlu dilihat. Jadi orang-orang memang menilai dari hasil, tapi tenang, ada satu makhluk yang nggak menilai kamu dari hasil. Ada dua, yaitu Tuhanmu dan orang tua kamu. Jadi kamu jangan bersedih, misalkan, gue mau bisa ini. Jangan. Tuhan kamu nggak melihat dari hasil kok. Tuhan kamu, yaitu Allah kan, itu melihat, iya, itu melihat dari prosesnya. Artinya dia melihat dari jihad kamu, usaha kamu untuk menggapai impian kamu. Itu yang dinilai. Dan orang tua kamu pasti udah melihat anaknya udah berjuang keras, tapi hasilnya begitu, bukan hasilnya begitu ya, tapi mungkin belum tercapai apa yang kamu inginkan, tapi selalu suportif kan. Orang tua akan mencintai anaknya apa adanya dan bagaimanapun anaknya. Jadi ingat, kamu gak usah berkecil hati kalau misalkan memang nanti amit-amit ya tidak belum keterima juga dan bagaimana, masih banyak banget jalan untuk menggapai impian kamu. Jangan menyerah di sini. Ibarat kalau semua kemauan kamu terkabul sekarang, nah kamu nanti nggak punya keinginan dong. Misalkan mau iPhone udah ada, mau mobil udah ada, mau rumah tingkat 5 dapat kayak Siska Call gitu kan. Nah, kalau semuanya gampang tercapai, malah kamu nggak ada keinginan buat maju. Nah, karena banyak keinginan lah membuat kamu lebih maju. Karena kamu pengen ke sini, kamu mau maju. Karena kamu pengen menjadi ini, kamu akhirnya punya keinginan buat belajar biar jadi menggapai mimpi kamu. Ya, gimana Intan? Iya, Pak. udah udah lebih plong ya setelah kena siraman rohani dari Bapak. Karena udah cerita juga, jadinya udah ada beban satu yang hilang. Iya. Sekarang fokus aja apa yang kamu mau kejar sekarang, misalkan PBDB, zonasi itu kamu fokusin lagi, kamu jangan kasih kendor ibaratnya gitu. Tapi kalau memang belum keterima, ingat kata Bapak, mengeluh boleh, sedih boleh, tapi ingat yang satu nggak boleh, jangan menyerah. Betul ya Bapak. Oke, Intan. Ya, Pak. Gimana? Sudah lebih plong apa gimana? Iya, Pak, udah Yes. lebih santai. Alhamdulillah, sekarang jadi lebih santai ya. Oke, jangan resah lagi, jangan takut lagi. Ingat, jangan masih banyak. Gimana? Apa boleh kita akhiri saja atau apa kamu masih ada yang mau sampaikan? Enggak, Pak, udah. Udah ya. Sip. Mungkin waktu juga sudah agak lama dan kayaknya masalah kamu juga udah sedikit teratasi. Dan Bapak mau ingetin sebelum kita akhiri, ingat aja kalau misalkan memang ada kabar baru atau ada masalah baru atau ada sedikit beberapa yang harus kamu ceritakan kembali ke Bapak, ingat aja kontak aja Bapak akan selalu siap untuk menemani dan melayani konsultasi kamu ya. Tapi ya jangan lupa selalu berjuang aja, berikhtiar dan jangan lupa berdoa. Oke, Bapak rasa sekian. Ya, Bapak bisa pamit dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Intan Pak. ya atas partisipasinya. Semangat selalu, semoga sukses untuk segala keinginannya. Akhir Amin. ya. Masih juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.